Kembali lagi di segmen Talking Ahead. Saya sih video yang mau membahas alasan kenapa budak korporat butuh healing. Menurut opini gue, kenapa gue kepikiran ini, karena tadi gue baru aja lewat Sudirman di jam-jam krusial, yaitu jam habis maghrib jam 6, dan itu parah banget. Ya gue videoin lagi, itu tuh beneran sepadat-padatnya padat, mobil motor juga rudet lah, pokoknya lebih rudet dari pasar Serpong. Iya ya, jadi sih lebih rudet dari lo masuk ke pasar gitu. Ya mungkin karena itu budak-budak korporat tuh butuh healing lebih banyak dari pekerja freelance seperti dia yang setiap hari bisa refreshing. Ya dia, bayangin dia kerja misalkan 9 to 5, rumahnya di Bogor atau di, ya pokoknya membutuhkan transportasi umum deh, kayak KRL atau busway atau MRT atau yang lainnya, pokoknya transportasi umum. Dia kerja jam 9 atau jam 10 lah, di perjalanan tuh udah capek sendiri gitu. Ya misalkan contoh naik kereta, ya lo tau sendiri naik kereta seperti apa di pagi hari, udah kayak sarden atau ikan asin yang ditendek gitu. Mau nggak mau ya lu harus masuk gitu, karena masuk kereta itu yang bejubel, karena lo masuk tuh jam 9, jam 10, terus lo balik misalkan jam 5, ya lo ketemunya pemandangannya itu lagi. Kalaupun lo mau rada lowong ya itu sekitar jam 9, jam 10-an lo baru bisa balik gitu. Kalau misalkan lo mau ngambil waktu lowong untuk pulang, waktu untuk santai gitu, itu pun menurut gue jam 9, jam 10 itu masih agak rame, masih lo nggak bisa lowong sih, tapi lo nggak bisa dapet tempat duduk. Karena gue pernah pulang jam segitu. Ini sih opini gue aja ya, gue nggak pernah kerja di Sudirman di sentral Jakarta atau di pusat keramaian yang bener-bener wow gitu. Tadi tuh gue gila pusing banget, gue cuma jalan dari mana ya, Cilaks masuk ke tol itu lama banget ya, kurang lebih sejam, padahal itu deket banget gitu. Kalau misalkan lo jalan jam 12 malam naik motor itu lowong banget tuh jalanan. Terus kayak gue di situ di jam-jam krusial, wah gila itu. Terus gue ngeliat orang-orang pada nunggu busway itu rame sekali. Terus yang gue ngebayangin, gue kayaknya nggak kuat deh kalau misalkan gue kerja di sini gitu. Ya mungkin itu alasan mereka butuh lebih banyak healing, karena mereka tuh capek di jalan anjir. Ya lo bayangin aja, capek udah di kantor, capek fisik, dikuras otak, pulang tuh lo harus menguras energi lagi untuk desek-desekan, untuk ngantri masuk transportasi umumnya, belum untuk jalan menuju ke halte stasiun ke transportasi umumnya, belum lagi naik ojol menuju ke stasiun atau kemana, itu sama macetnya. Gue gak ngebayangin, gue biasa di Serpong main tuh cuma ke daerah BSD, Serpong, Alsut, Tangerang, Bintaro, yang macetnya tuh bisa dibilang masih bisa dimaklumi. Tapi kalau di Jakarta tuh kayak kok kalian mau sih masih bekerja di Jakarta, sentral Jakarta, pusat Jakarta, yang benar-benar di segitiga bermuda itu. Ya mungkin karena tuntutan, ya ini lain case-nya sih dengan karena tuntutan pekerjaan tentang apakah lo memang membutuhkan sangat pekerjaan itu dan lo memang dapatnya di situ, atau cuma sekadar gengsi bekerja di area sentral Jakarta. Karena yang gue lihat setiap
satu mobil itu isinya cuma 1 orang. Jadi bisa bayangin ada 10 mobil yang berisi satu mobil 1 orang itu, kalau macet tuh udah berapa meter. Kayak apakah lo bekerja di sana cuma untuk pride kah, atau memang lo dapetnya di situ, atau memang lo terobsesi untuk bekerja di sana? Ya gue nggak tahu sih, gue nggak pernah kerja di sana. Gue cuma pernah training kena perusahaan pialang, itu pun cuma 3 hari doang. Perusahaan pialang. Jadi ini sih opini gue aja gitu. Orang-orang yang fresh graduate gitu termotivasi untuk bekerja di sana, ya mungkin ya sih nggak tahu ya, menurut gue ini mah antara gengsi atau kebutuhan, tapi mungkin kebanyakan gengsi. Kayak gue anak angker banget nih pakai lanyard coach gitu untuk show your company, kan banyak tuh yang orang pakai lanyard gitu. Gue bukannya iri atau gimana ya, memang dulu sebelum gue belajar gitu, sebelum gue meratapi, merenungi gitu, gue pengen banget kerja di sana gitu, kerja di pusat Jakarta. Tapi setelah sekarang gue lebih banyak berkecimpung di area PSD Tangerang yang minim kemacetan, gue ngeliat sana tuh kayak gue nggak bisa. Pusing banget gue ngeliat Jakarta sekarang tuh kayak gue gak kuat kalau misalkan gue harus Senin sampai Jumat 9 to 5 work in segitiga Bermuda itu. Kalian hebat sih yang bisa bertahan pulang pergi naik kendaraan umum yang bejubulnya kayak baby Nila yang dipres di styrofoam gitu. Keren. Mungkin kalian bisa lebih eksplor Tangerang sih untuk kerja yang minim kemacetan. Ya minimal turunin gengsi lah, ya nggak apa-apa lah kerja di perusahaan-perusahaan mikro menengah. Toh kalau dihitung-hitung sama aja gitu. Misalkan lo kerja di Jakarta, gaji berapa sih gaji UMR Jakarta? 4,5 ya? 9 kalau 8. Ya hitunglah 5 gitu ya, hitunglah 6. Belum lu untuk transport, belum lu makan, belum jajan, belum memenuhi gengsi lu beli kopi, terus belum nongkrong after lunch, after apa dah kalau kamu kalau sore-sore tuh coffee break yang sore-sore kalau misalnya kamu sama mami asli, bukan coffee break sebutannya apa ya? Ya pokoknya afternoon tea. Kayak sebelum pulang nih lo jajan banyak gitu. Ya gue nggak tahu sih habit orang-orang itu seperti apa, tapi kebanyakan yang gue lihat orang-orang bekerja di sana tuh kayak gitu. Bukan template ya bisa dibilang ya. Ngopi, nongkrong, belum nanti liburan, weekendnya di mana gitu. Kan itu butuh budget ya. Ya kalau dihitung itu sama aja sebenarnya. Ya mungkin ada gengsi di sana. Memang gengsi itu mahal ya, dan butuh perjuangan. Tapi kalau misalnya mau realistis, sebenarnya bisa aja kerja di perusahaan biasa aja tuh, nggak harus di perusahaan besar. FYI gue juga nggak tahu sebutan di kantoran tuh apa aja anjir. Buta banget gue taunya itu tuh ngeliatin laki gue ngedit aja, taunya itu jadinya nggak tahu bahasa kantoran gitu. Ya pinter-pinter pilih lah. Kalau misalkan mau realistis, better cari yang transport ya yang setimpal, yang akses transportnya tuh lebih memanusiakan manusia gitu.
ya komuter lain memang menyediakan sarana yang seperti itu gitu. Tapi kan kebanyakan orang-orangnya kan yang penting mau masuk, padahal kapasitasnya kita kan nggak tahu seberapa maksimalnya. Tapi dipaksa masuk. Lo pernah lihat sendiri kan, kayak itu tuh udah tinggal tas doang udah melebihi pintu, tapi mereka tuh masih bisa masuk gitu, ketendet di dalam. Yang kalau misalkan gue dari Pondok Ranji, misalkan gue mau ke Tanah Abang, itu tuh lowongnya tuh pas baru di Palmerah tuh baru lowong, baru pada keluar semua. Kebanyakan di situ ya, karena memang di sana sentralnya. Kalau misalkan belum keluar dari Palmerah, misalkan lo dari Serpong nih, dari Serpong tuh lowong, terus masuk Rawabuntu mulai banyak, Sudimara mulai banyak, nah Pondok Ranji itu set dah. Kenapa jadi Betawi ini? Ntar baru nih di Palmerah baru kosong. Itu dia kayak ikan teri di ngek. Gue nggak tahu ya kalau busway atau MRT itu seperti apa. Tapi busway, adik gue kerja di Jakarta juga gitu, sama penuh. Mungkin kalau misalkan orang-orangnya sadar akan kapasitas transportasinya, ya mungkin santai kali ya. Misalkan udah penuh gitu, ya udah gitu nggak usah masuk. Tapi kan karena ini penuh bejubel. Tapi kalau misalnya kita nunggu lowong pun nggak lowong sampai jam berapapun, mungkin solusinya ditambah maskapai armadanya gitu, biar bisa berapa menit sekali jalan. Tapi ya kita tidak tahu lah ya. Saran saya sih kalau misalkan mau bekerja yang realistis aja, yang jangan yang buat gila ya, jangan yang buat lu stres. Temen gue merasakan kerja di perusahaan kayaknya pada stres semua deh. Aku stresnya ngapain ya? Edit. Ya stresnya gue ngedit. Nih video ini nanti gue yang ngedit. Ya mungkin itu kelebihannya freelance. Semua sih ada plus minusnya. Plusnya kerja di perusahaan ya relasi lu banyak, tapi minusnya gitu, lo harus berjuang menghadapi perjalanan lo pulang pergi dengan orang-orang di sekitar lo, belum yang orang yang bau keringat. Nah itu juga harus tahan. Belum sekarang juga banyak pelecehan seksual di kendaraan umum. Nah itu juga yang harus diperhatikan, diwaspadai. Belum copet, banyak lah plus minusnya. Sebenarnya sih benar pakai kendaraan umum, tapi ya kendaraan umum sekarang seperti itu adanya. Ya gue udah terlalu nyaman seperti ini. FYI gue belum pernah kerja kantoran di perusahaan besar, tapi ya gue bersyukur aja, nggak muluk-muluk memenuhi gengsi gue harus kerja di Jakarta. Karena mungkin di pikiran orang tuh kerja di Jakarta tuh keren kali ya, kayak kerja di gedung-gedung tinggi, story setiap hari, storynya sunset, pemandangan. Kalau gue sih storynya meme terus ya di Instagram. Ya mungkin mereka membutuhkan itu. Nggak tahu sih, referensi orang beda-beda. Tapi salah bola gak usah gengsi lah. Kerja di mana juga ya gue nggak tahu sih sesusah apa. Memang susah sih lowongan pekerjaan, tapi kalau misalkan lo stres, tinggalin. Kalau misalkan lo masih mau di situ, nikmatin. Jangan lo ngomong stres tapi lo tetap jalanin. Bersyukur aja dengan apa yang ada di depan mata lo gitu. Depan mata gue sekarang lampu 2 biji ini terang banget. Udah, itu aja. 17 menit. Enggak, tapi ini belum dikat. Udah gitu aja. Talking ahead dari saya ini mah buat pembelajaran saya untuk berbicara di depan kamera ya. Kalau misalkan ada baiknya ya alhamdulillah, kalau tidak ada baiknya ya sudah, cuma konten doang buat nambah-nambah viewers. Oke, sudah. Sadaqallahul azim.